Làm bao tiêu rồi. Đi qua sẽ teo nhà cho nhà. Tôi không được. Đừng ngông rồi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin hadiyatan minna ila ruhi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa liulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdatul ulama ajma'in wa li awliya dis'ati wa li sama ajma'in khususan ila ruhi sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa usun ila ruhi Syekhuna Kahar rahimahullah wa usun ila ruhi muallif musannif kitab wasiatul Mustafa al-imam al-muhaqqiqin wa zubdatul arifin Abdul Wahab Asy'arani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah wa hadiyatan min arwahi masyayikhina fil Mahatabir Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil Mahad Darul Ulum Joso Jombang ajma'in wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum rahimahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat khususan ila ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakatil majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin kathah lan barokah rezekine selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para jamaah pengajian rutin kitab Wasiyatul Mustafa, mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadal majelis dan pada umumnya yang menonton online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wa ni'mata wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 12, baris yang ketiga, baris yang keempat dari ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lan sabane wong qara'a maca sapa man inda matja'ihi ketika mau tidur sapa wong akhir ayatil kahfi, akhir ayat surat al-kahfi, bana utawa bunyalahu maka akan dibangunkan baginya min nurin dari cahaya mir ra'sihi dari kepalanya ila ka'bihi sampai mata kakinya. Ini tentang keutamaan dari surat Al-Kahfi. Jadi barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi ketika mau tidur, terutama akhir ayat Al-Kahfi atau akhir Al-Kahfi, maka Allah akan membangunkan bangunan baginya dari cahaya yang menyinari kepalanya sampai mata kakinya. Ini sangat luar biasa. Al-Kahfi ini adalah kandungan ayatnya luar biasa. Termasuk Al-Kahfi itu surat Makkiyah, surat Makkiyah. Al-Kahfi itu artinya gua, gua. Sedangkan Ashabul Kahfi wong-wong sing menempati gua. Jadi surat ini bisa dinamakan surat Al-Kahfi, bisa juga dinamakan surat Ashabul Kahfi atau penghuni-penghuni gua. Nah ini ayatnya ono 110 ayat. Lek nang Quran juz 15 sampai juz 16, surat yang ke-18. Nah, lek sampai nang omah coba sampai lihat terjemahannya itu mengandung banyak hikmah-hikmah yang luar biasa. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu setiap malam Jumat dan juga setiap hari Jumat itu pasti membaca surat Al-Kahfi. Para ulama tabi'in, para ulama tabi'ut tabi'in, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 820 Masehi di Fustat Mesir, itu juga setiap malam Jumat atau Jumatnya itu selalu beliau istiqomah maca surat Al-Kahfi. Imam Syafi'i. Nah, termasuk imam yang lain, termasuk Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Sebab jumhur ulama mazhab itu istahab, disunahkan untuk membaca Al-Kahfi yaumul Jumu'ah atau di malam Jumat atau fi yaumil Jum'ah atau di hari Jumat. Nah, contoh nopo kisah-kisah tentang Al-Kahfi? Contoh tentang kisah-kisah wong-wong apik, kisah-kisah wong soleh, kisah-kisah wong soleh, kisah-kisah para nabi, niku. Kisah malih yang masyhur di dalam Al-Kahfi nopo? Kisah Ashabul Kahfi. 7 pemuda yang lari dari raja yang kejam, disuruh untuk menyembah berhala. Kemudian 7 pemuda ini termasuk penganut agama Abrahamik, agama Ibrahim. Maka ketujuhnya lari dari negerinya dan dikejar oleh pasukan kerajaan, kemudian nginep atau sembunyi di dalam goa. Dan akhirnya kecapean tertidur,
seolah-olah tidurnya mek sewengi, tapi faktanya turunnya 300 tahun. Nah, iki. Ya iki Allah ya Maha Kuasa kan. Turu sampean sewengi, tapi tangi turu iku berubah kabeh nih kan. Jamane siji, ya kan. Iki bingung sampean. Iki bener tagak nih. Jadi ketika bangun ya lapar kan. Lapar, luwe, haus, ngelak, metu. Salah satu pemuda keluar dengan jaminan mati. Kan ngoten nggih, wong dikejar buron. Ternyata ketika di pasar bingung. Cara biyen gedhek sesek pasare, saya gedhong-gedhong. Ya. Akhirnya pakaiane dicurigai wong pasar, iku sapa iku? Cara saiki tahun 2000 selikur. Cara saiki 300 tahun 1700. Ya sik kembenan. Sik katok sewean iki kan. Jadi aneh niku. Akhirnya bayar roti, tuku roti ya. Itu duwe kuno. Zaman mojo pahit. Akhirnya dilaporno raja. Kebetulan raja sing dia waktu bangun raja sing apik, raja sing beriman ini kan. Dadi dideno raja. Mantep raja sampean sapa? Sampean sapa? Omamu nang ndi? Nang kono golek diterno mbek pasukan terno gak ketemu. Wong berubah kabeh. Ya. Akhirnya ana wong tuwek takoni, sampean wong kene nggih. Ya. Kenal iki kenal. Ya. Loh, iya aku ben duwe boyot jenenge si A, ngono kan. Ternyata sing takoki mau canggahe pemuda mau. Wis tuwek. Itu kisah ya. Nah, nanti saya jelaskan detailnya. Sampai mau mendengar kisah ini itu di ayat ayat 9 sampai 26. Itu kisah-kisah Ashabul Kahfi. Nah, kisah lagi apa? Kisah tentang Raja Zulkarnain ya. Zulkarnain ya, bukan Iskandar, Zulkarnain beda ya. Ada Raja Zulkarnain, ada Iskandar Zulkarnain, beda ya, beda masa. Nah, Raja Zulkarnain ini adalah raja yang menguasai timur dan barat bumi. Ya. Raja besar itu agamanya agama Ibrahim. Karena itu pada masa Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya. Banyak kisah-kisah itu dan akhirnya itu melawan tentara Majud, tentara Ya'jud. Ya, nanti kisahnya panjang. Nah, Zulkarnain ini sampai kalau ingin membaca itu di ayat 83 Zulkarnain. Tapi sampai nggak detail. Lah sampai yang detail sampai maca kisah-kisah di kitab-kitab tafsir Al-Qur'an. Salah satu yang lengkap menceritakan tentang Zulkarnain adalah di kitab Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ya, iku mazhab Syafi'i sing wafat tahun 1373 Masehi dikubur di Damaskus, Suriah. Niki para hadirin rahimakumullah ya. Kemudian untuk memahami sebuah surat atau ayat kita juga perlu belajar asbabun nuzul. Ya, kisah-kisah atau background latar belakang modone ayat itu perlu dipelajari. Kadang-kadang lek wong gak belajar asbabun nuzul ngawur Pak dalil Al-Qur'an. Contoh, ayat-ayat Quran sing perang iku digawe dalil saiki. Nggih gak cocok. Sebab dia gak ngerti atau gak pernah belajar tentang asbabun nuzul. Sebab modone ayat Al-Qur'an. Nih. Apa kok perlu belajar asbabun nuzul? Sebab kita juga akan paham tentang kandungan di balik maksud dari ayat tersebut. Ya, niki jadi harus belajar tafsir Al-Qur'an. Lah, untuk asbabun nuzul ini itu banyak, ribuan kitab tafsir kuwatah, Pak. Cuma yang detail ini ada hanya puluhan saja. Contoh, itu wonten ten kitab tafsir Al-Jalalain. Kitab tafsir Jalan Lain ya. Jalalain ya. Itu dikarang oleh dua imam mufassir besar. Pertama yang mengarang kitab Jalalain adalah Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah.
sing wafat tahun 1400 Masehi. Itu nafsir Quran mulai Al-Fatihah ya, kemudian loncat Al-Kahfi sampai An-Nas. Lah kemudian belum selesai nafsir Al-Quran, Imam Mahali ini wafat, kemudian dilanjutkan nulisnya, dilengkapi, disempurnakan, ditambahi oleh muridnya sing jenenge Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi perjalali. Maka diarani kitab tafsir Jalalain, Jalal loro. Nah, Imam Jalaluddin Al-Mahali gurunya dan Imam Jalaluddin As-Suyuti muridnya. Keduanya sama-sama mazhab Syafi'i, akidah Al-Asy'ari. Nah, As-Suyuti ini wafat tahun 1520 Masehi di Kairo, Mesir. Lek sampean delok kitab beliau akeh, Pak. Contoh wonten kitab lainnya. Kitab Ibnu Taimiyah wonten nggih. Kemudian kitab tafsir Ibnu Katsir ada. Dalam kitab yang lain, kitab tafsir Al-Maraghi juga ada. Kitab tafsir At-Tabari juga ada dan sebagainya. Semua hampir kitab tafsir itu menjelaskan kisah-kisah ini ya. Makanya wong belajar tafsir akan paham sejarah-sejarah masing-masing surat dan juga keutamaan masing-masing ayat. Itu lek gak tau belajar tafsir ngawur, Pak. Nek ngawur. Niki para hadirin rahimakumullah. Ceritanya terus pun di Asbabun Nuzul ya kathah per ayat. Cuma yang masyhur itu begini, ada kisah yang menarik, Pak. Kisah yang menarik itu salah satunya ada dalam kitab Syiratun Nabawiyah karangannya Ibnu Hisham rahimahullah sing wafat tahun 833 Masehi di Baghdad, Irak. Ibnu Hisham ini muridnya Ibnu Ishaq. Ya, Ibnu Ishaq muridnya Anas bin Malik, juga muridnya sahabat yang lain, ya. Nah, kemudian ya singkat cerita begini, singkat cerita. Ketika Kanjeng Nabi mulai diangkat Rasul dan mendakwakan Islam di kota Mekah, ada salah satu cendekiawan Quraisy, ya sugih, ya cendekiawan, ya penyair, ya tukang oh ya, tuh tukang sebul, ya itu masih di Persia. Di Persia itu belajar ilmu-ilmu ngono iku. Wah, ya kan. Trik-trik intrik. Lho wis ana ngono iku. Ngono ana jaman biyen sono. Makane wong ahli-ahli ngono gak kagetan, gak gumunan, ya sono. Nah, kemudian ketika orang ini siapa namanya An-Nadhr bin Al-Haris Al-Quraisy. Ini dari Persia belajar ilmu-ilmu begitu, balik nok Mekah kaget. Kenapa? Di situ sudah ada nabi baru sejenenge Muhammad. Loh jan oh yo aku sing pantes kan ngono. Aku lulusan Persia, ngono kan. Cara saiki ngeten, Mbak. Pak Khalid lulusan Amsterdam. Oh, ngono. Balik nok nah lumpur balik ternyata nak lumpur iku ana wong pinter. Nah, wah kalah saingan awak dhewe iki. Ado-ado nek Persia nek Romawi, ternyata nek kampunge dhewe ana wong. Akhirnya ya jenenge wong pinter kan. Iri, Pak. Ya kurang ajar. Ado-ado nek Persia Romawi, belajar-belajar nek kene ana wong alim, ana Muhammad Rasul baru. Nah, kemudian ya terancam, Pak. Jadi An-Nadhr bin Al-Haris ini terancam. Artinya apa? Dia itu khawatir ditinggal oleh orang Quraisy. Berarti takut kehilangan apa? Pengaruh. Takut kehilangan kerjaan, takut kehilangan status dan kedudukan. Ya. Nah, itu singkat cerita lagi, akhirnya An-Nadhr bin Al-Haris ini membuat strategi. Caranya ya apa Muhammad iki gak berdakwah. Ya, gak berdakwah. Saiki cek ado tentang Al-Kahfi. Cek sumber sampean. Nah, kemudian sebelum menghina, menindas, mengancam Kanjeng Nabi dan umatnya yang masuk Islam, itu ketemu Kanjeng Nabi, ketemu. Ya.
ketemu diundang. Akhirnya intinya Kanjeng Nabi ditawari apa? Kekayaan, ditawari jabatan, ditawari perempuan. Pokoknya lek gelem ninggal dakwahe wis njaluk apa dikei. Lah saiki gak kaget ketika ana wong pinter kemudian kena ngono-ngono iku akhirnya iya ngono iku gak kaget. Wong ahli sejarah Pak gak kagetan, gak gumunan. Gus Dur tau dawuh, wong aja gumunan, aja kagetan. Wis ana kabeh donya iki diputer ambek Gusti Allah. Nah, gak gelem Kanjeng Nabi Pak nolak ya dikei kedudukan, harta yang berlimpah sak karepmu njaluk apa? Ngono Pak. Nah, coba Mas Wafan, Mas, iki tak njaluk apa sampean? Nulis dhewe tak kei. Oh, sampean yo. Mas David njaluk apa? Ki cek kosong, isi dhewe. Loh, mungkin ngono Pak ya, enggak ngerti, mungkin ngono biyen ya. Kanjeng Nabi akhirnya menolak, enggak mau. Ya, memang beliau Rasulullah. Akhirnya An-Nadhr ini kampanye nak Mekah bahwa Muhammad adalah tukang sihir. Kualian saiki kan, sing tukang tambani trik-trik, Kanjeng Nabi ndak dituduh tukang sihir. Keliling dindi. Soalnya apa? Aku tuh belajar no Persia, belajar no Romawi, no Yunani. Yang ini iki ilmu sihir, ngoten. Jarine An-Nadhr bin Haris. Yes ono ae wong kala pengaruh ono ae. Iku ngene iki ya ono nang kampung-kampung ya ono ngono iku. Wakeh, Pak. Akhire ya sing diutarakno ya sing enggak ono ya enggak pas di ono sing enggak di ono. Supaya apa? Supaya awake dhewe diceluk wong apik tapi ngerekno wong liya. Ya tambah elek. Ya. Nah, kemudian ya An-Nadhr bingung, wah gak tedas mana iki. Nih kan. Bukan sihir, Al-Qur'an lho sing didhawuhna Kanjeng Nabi. Akhir strategi, ya apa carane? Intine ngono, untuk rembukan ambek jenenge Utbah bin Mu'aid ya kan, kanca akrabe ya apa? Sampai Nabi Muhammad melok ae, tak wae, lak ro kelemahane ngono kan. Akhirnya melok dimanapun dia Kanjeng Nabi dakwah. Iku melok terus ngetutno. Tapi gak melok ajarane, golek kelemahane. Ngono ya ono saiki Pak ngono iku. Wonten nggih? Akeh. Sawangane kanca, ya kanca rek wah tak nyedek. Tapi gak golek kemuliaan, tapi golek kehinaan. Yo golek lemahe, golek apa jenenge kesalahane, golek kekurangane. Niku nggih wonten ngoten niku. Nah, lah kemudian bingung lagi. Pokoke gak mempan kabeh mbek Kanjeng Nabi. Akhire iki gara-gara syair-syair sing ya jarene An-Nadhr syair Quran itu kan bahasa tinggi itu kan. Iki gara-gara Muhammad membuat syair-syair sampai wong Quraisy terlena. Wah, jeneng wis tertarik nih. Akhirnya jeneng soge An-Nadhr ngundang penyanyi, ngundang penyair, ngundang ahli musik ya, diundang kemudian disuruh membuat kayak saya kontes apa? Konser. Dibandani. Jadi penyair diundang, penyanyi diundang, biduan diundang, kemudian gawe pentas. Di mana Kanjeng Nabi membuat dakwah, maka sebelai konsere An-Nadhr bin Haris. Kanjeng Nabi dakwah Quran, An-Nadhr joget-joget. Ono tambahane door prize. Lho, wis ono jaman sakmono, Pak. Jadi An-Nadhr bin Haris ini untuk menyaingi dakwah Kanjeng Nabi, itu nggak konser, saiki konsernya biduan, penyanyi, penyair, joget-joget si oleh door prize. Wis ono zaman Kanjeng Nabi. Gak kaget ya usah wis ono iki. Wis ono. Yo, terus saiki yo door prize yo saiki biyen hadiah. Datang hadiah. Nah, kemudian gak mempan lagi, Pak. Gagal lagi, ya.
Karena Quran ini kan sangat indah puisinya kan, syairnya, bahasanya sebagainya, kak mempan maneh, mau wangkel pol an-nadhar ini kan. Akhirnya dia rundingan, ya apa carane iso ngalahno Muhammad ini kan. Akhirnya dia diwisi konco-konco alumni Romawi Persia. Wes sampean takok pendeta sing pinter sak donya. Sopo? Ono nang Madinah. Pendeta Yahudi sing pinter. Apal kitab apa? Kitab Injil, apal kitab Zabur, ya, Taurat, apal kabeh. Ayo parani. Diparani, Pak, ambek An-Nadhr bin Al-Haris ngejak koncoi Uqbah bin Mu'aid. Loro karo iki benci mek Kanjeng Nabi. Nah, sampai ke sana ketemu pendeta. Apa bener Muhammad sing Mekah iku nabi? Are pendeta iki wong alim, cara alim Yahudi, iku paham, Pak, ngerti, Pak. Karena di kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, semua itu ada tanda-tanda kedatangan Kanjeng Nabi. Wonten. Cuma karena trik-trik politik itu wau, akhirnya An-Nadhr minta, ya apa carane ngalahno Muhammad. Saalim-alime ulama Yahudi tetep benci ambek Kanjeng Nabi. Akhirnya ngene, wis lek sampai ngepengin ngalahno Muhammad, kayak ono pertanyaan telu. Ngoten. Paling gak jawab. Jadi cara pendeta. Apa ae? Siji. Takokno tentang kisah pemuda ya sing melayu teko kerajaan nginep nang guwa. Nah, kan gak ono, Pak. Zaman Nabi kan krungu sih kan. Sing kedua, tanyakan tentang seorang pengembara yang kemudian bisa menguasai timur dan barat dunia. Kemudian tanya tentang ruh. Tiga ini wis takokno nang Muhammad, ya kan. Wah, rumangsa bangga kan? Wah, menang ya aku. Oleh kunci kan. Oleh kunci. Nah, kemudian akhirnya kembali ke Mekah, Pak. An-Nadhr dengan Uqbah bin Mu'aid ini balik nang Mekah, ngundang, Pak. Koma diundang nang ngarepe Ka'bah. Diundang kabeh ngumpul, Kanjeng Nabi ya diundang. Diundang hadir Kanjeng Nabi. Ya. Nah, inilah akhlak beliau. Walaupun sing ngundang wong benci sak benci-bencine wong, diundang teko Kanjeng Nabi. Nah, sampean diundang wong wis gak semaur, gak sopoan sian. Ya, gak sopoan, gak teko. Kanjeng Nabi enggak, Pak, dimungsuhi teko. Nah, datang. Lah, kemudian akhirnya tanyakan, Muhammad, ya lek awakmu iso jawab 3 pertanyaan ini, tak akoni awakmu Rasulullah. Akhirnya tanyakan. Nabi akhirnya bingung kan? Ya, Nabi bingung karena menunggu wahyu setiap menjawab sesuatu. Dan akhirnya Kanjeng Nabi ngomong, besok saya jawab. Besok saya jawab. Oke, ditunggu besok. Besoknya wahyu belum turun, lusa belum turun, ya seminggu gak mudun. Akhirnya oleh 15 dino gak mudun. Wong kurus wong kurus. Gak karuan. Weh, Muhammad penipu, Muhammad macam-macam bohong, dakwane jawab gak isok bodoh kan ngono. Ya. Akhirnya malam ke hari ke-15, malam ke-16 Kanjeng Nabi malaikat Jibril mudun nemoni Kanjeng Nabi. Disampaikno ojo gelisah. Ojo resah. Memang Allah enggak ingin iki supaya mereka ngene sih kan apa jenenge? Wur baru dijawab. Berkuar-kuar dulu. Sebab langsung dijawab ambek Gusti Allah. Akhirnya kan walah ngono kan ya. Akhirnya wong kan wah iki masak piye tadi isu kan isu ya dijawab meneng kabeh kan itu. Nah, akhirnya dijawab, Pak. Malaikat Jibril jelas detail tentang isi kitab zaman dahulu. Jelas tentang peristiwa Ashabul Kahfi. Sak jenenge wong, sak jenenge asune. Disebutno kabeh. Untungnya, Pak. Untungnya salah satu sahabat Nabi sing nyatet di otaknya yang hafal nama Ashabul Kahfi adalah sahabat Ibnu Abbas. Iku sing hafal. Sampai sekarang tetap ono kan karena ada yang hafal. Cerdas.
Ibnu Abbas. Akhirnya dijawab mari gagal lagi ya. An-Nadhr ini bingung mana ya apa carane iki. Wong wahyu Gusti Allah dilawan ya gak iso. Akhirnya An-Nadhr ini gagal maneh, ya gagal maneh. Wis sumpek kan, sumpek akhirnya ngundang wong sak Mekah ya diundang, kemudian Nabi diundang, akhirnya dia nantang kanjeng Nabi. Lek wanine awakmu Nabi, kamu Rasul ya Allah, aku lo njaluk azab, aku azaban. Ayo udano watu, nok kene, ngono njaluke. Lah kemudian ya Allah gak ngeki jawaban. Akhirnya kan lon Muhammad gak iso ngedukno watu. Kayak nabi-nabi sing biyen, ngono kan. Lho gak ono. Ya memang buat begitu. Ya. Tapi Allah punya skenario yang lain dan ketika perang Badar ya yang namanya tadi Uqbah bin Mu'aid juga namanya An-Nadhr bin Haris mati terbunuh dengan sadis. Nah, di perang Badar. Nah ini kisah. Lah akhirnya yang dijelaskan oleh malaikat Jibril itulah isi dari surat Al-Kahfi. Ya, surat Ghawa. Ya. 7 pemuda, Pak. 7 pemuda itu asalan itu cuma beberapa versi Ghawa itu. Cuma dalam sejarah yang mayoritas ulama sejarah Ghawa itu ada di Gua Rajih. Namanya Gua Ar-Rajih. Itu ono Yordan. Ya, 8 km dari kota Amman di Yordania. 8 kilo toko kota Amman di Yordania. Ya. Nah, wis iku cerita singkat tentang Ashabul Kahfi. Lah, nama-nama Ashabul Kahfi ini akhirnya dicatat oleh para ulama sejarah dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab sejarah dicatat oleh para ulama bersumber dari hadis riwayat Ibnu Abbas. 7 orang. Cuma kata guru saya 6 orang pemuda, yang satu itu kayak penuh jalan ya. Melok, akhirnya jangkep itu kan. Pengembara sing melok. Itu jenenge angel-angel ya, Pak. Ana sing jenenge Tamliha, Martunis, Nainumus, Sari Yulis, Sari Nyala, kayak Sari Yulis, Falyastu Tinis, guys, gak iso gak apal aku. Lah asune jenenge Qitmir, ya. Tapi di kitab lain ada yang menamakan Royan. Di kitab lain ada namanya Himron, macam-macam. Ya. Macam-macam. Cuma para ulama sejarah itu jumhur asune atau anjingnya Ashabul Kahfi itu namanya Qitmir. Coba nang Google ya Pak ya, mundur ya. Nama-nama 7 ini tengahnya Qitmir. Sing jimat-jimat itu loh. Jimat. Ya, ini. Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Jadi Ashabul Kahfi ini luar biasa, ya masyhur. Lah ketika di dalam gua ya mereka ndonga nang Gusti Allah. Ya, ndonga nang Gusti Allah. Id awal fitiyatu ilal kahfi faqulu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu dungane Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Iki dungane Ashabul Kahfi. Ya. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi ya Allah, cara jawabannya ya. Ya Allah, kami minta rahmat-Mu ya Allah dari sisi-Mu yang dan sempurnakan bagi kami ya petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Artinya pemuda Ashabul Kahfi minta pertolongan dan petunjuk kepada Gusti Allah. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah. Doa ini luar biasa, Pak. Luar biasa. Sampeyan doa ini sering dipakai. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Lah para ulama al-tafsir sering menjelaskan doa ini. Salah satunya dalam kitab tafsir Al-Baghawi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1122 Masehi itu di Mesir, di Iran. Beliau mengatakan ya
doa ashabul kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana, dan seterusnya, itu mengandung banyak manfaat. Siji kata Imam Al-Baghawi manfaatnya adalah permintaan, permohonan rahmati Gusti Allah, ya, rahmati Gusti Allah. Juga yang kedua mendatangkan ampunan Gusti Allah. Juga mempermudah segala urusan apapun terkait urusan dunia, juga urusan akhirat. Juga mempermudah rezeki, juga membawa keamanan, ya, keamanan dari musuh-musuhnya Gusti Allah. Lek kita misalnya banyak urusan penting, urusan rumit urusan ini, maka perbanyaklah membaca Rabbana atina, ya, bil ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Diwaca. Lek esuk mari sembahyang diwaca. Nggih. Niki para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi ono kisah gini, Pak. Ono kisah, fakta kisahnya ini. Itu tahun-tahun waktu Gus Dur masih PBNU, runtang-runtung Pak Tutut tahun berapa itu? Sing carip apa nih? 90-an. Itu ono, ya, ono ibu muslimat di desa Kebumen, iku biasanya ngulang-ngulang ngaji. Anaknya wedok lor-loron, Pak. Apa lor-loron? Bolak-balik kejang, kumat. Tapi kalau penyakit digawa dokter ya kalau penyakit, digawa dukun ya akeh biayae, akeh trik-trik. Ini akhirnya sampai sekolah aliyah, sampai kuliah di Wonosobo drop out. DO kenapa? Kumat-kumatan ketika kuliah. Akhirnya tertidur dia, saking resah gelisah, sing anake Ibu Siti niki wau ketiduran, dan di situ itu bertemu dengan Gus Dur. Ketemu Gus Dur. Kemudian di dekati Gus Dur, kemudian di pundak-pundak gini, ya. Kayak dia sing sabar. Lah, karena bahasa Arab maca donga Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Lah apale arek wedok iku mau anak Ibu Siti hayyi to. Bingung, apa hayyi. Akhirnya pamannya yang juga ustadz itu didatangkan. Saya ini hayyi, mungkin Rabbana, ya, atina min ladunka rahmatan wa hayyi, dan seterusnya, kan. Nah, diamalkan, Pak. Terus diamalkan, terus itu Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana, dan seterusnya. Itu diamalkan terus. Akhirnya ketika Gus Dur dan Mbak Tutut itu safari Ramadan masuk Kebumen, di alun-alun Kebumen, akhirnya Bu Siti dan anaknya ikut nemoni acara itu, dan ternyata dungoni Gus Dur Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Waras, ya. Dibaca seakeh. Ini kisah yang pertama. Ini masyhur kisah ini, Pak. Ini masyhur. Kemudian ada lagi kisah yang lain, ya. Omongannya kisah-kisah yang lain, ya. Ono nang pondok. Jadi ono kiai nggawe pondok di tengah-tengah sing tradisi bukan NU. Kuwi diobrak-obrak, diusir, dilokno macam-macam, sampai bojone kiai gak kuat, kate pindah. Lah padahal tiap hari beliau mengamalkan Rotibul Haddad. Fatihah ping 100. Rotibul Haddad ditambah Wirdul Latif. Ya mendino. Nah, barokahnya mungkin Rotib dan Wirdul Latif. Akhirnya besoknya mau pindah. Malamnya mimpi Gus Dur. Mana? Gus Dur moro-moro menamun omahe, mudhun mobil, langsung lungguh teras. Sing sabar.
akbar wacan ping 100. Lah kategori donga iku mau sing jero mobil mau bengak-bengok dur kesuwen dur cepet dur. Salah anu dur. Nah ya kan akhirnya Gus Dur masuk mobil. Ing ustaz iki mau bingung. Sing waca opo? Wacan ping 100 ngono tok, tapi gak ero dungane. Akhirnya dia berinisiatif untuk sowan Ciganjur, ya. Sowan Ciganjur ndelalah Gus Dur namoni. Wallahu alam ya. Lah durung ngomong apa-apa Gus Dur langsung ngomong wacan Rabbana atina apa? Min ladunka rahmatan wa hayyi lana ping 100. Sampai tambahi wasilah Fatihah nok Sunan Ampel. Ya sampai amal nomor napa niki jasa am niki. Ya sampai ndek masalah ya kan. Nang maca ya. Fatihah sapa ae monggo sampai tambahi Sunan Ampel. Robbana atina tahu diwaca ping 100. Ya. Niki kisah masyhur Pak. Wis nek ngomong ku akeh contoh ya. Nah, kemudian saya keutamaannya jaga suwe-suwe. Keutamaannya. Jadi modone Al-Kahfi terutama donga mau Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyadya ya. Niku ternyata turunnya itu diantar oleh 70.000 malaikat. Oh, donga iki tok lho, Pak. Sing ngeterno 70.000 malaikat. Yo mandi sekali 70.000 niki malaikat. Lha sing ngomong iki sinten? Niki sing ngomong riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an sing wafat tahun 703 Masehi di Basrah. Ya. Ini dalam kitab Musnad karangannya Imam Ad-Dailami. Ya. Imam Ad-Dailami sing wafat tahun 1115 Masehi itu di Baghdad. Kitabnya bernama Kitab Musnad Al-Firdaus wonten hadis niku. Ya. Jadi modone Al-Kahfi, modone donga iki wau iku dibarengi karo 70.000 malaikat. Loh, lek gak percaya ana malih keterangan tentang kitab Imam As-Suyuti dalam kitab lain, kitab Durul Mansur fi Tafsiril Ma'tsur wonten tentang hal ini. Nah, kemudian para hadirin rahimakumullah, ada lagi orang yang ngimpi Gus Dur juga donga iki mau. Ana ibu-ibu maneh ya, ngimpi Gus Dur. Kemudian ojo susah. Iki donga Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana dan seterusnya wacan ping 5 tok. Nah, nawar ya. Iki donga 5 tok. 5 napa? Mahar sembayang monggo sing penting ping 5. Akhire diwaca ping 5 mahar sembayang. Akhire masalah mari penyakit ilang. Barokai Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Cakolek misale nang laut gak oleh rezeki, waca iki tembus sampe min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Tembus diwaca akeh-akeh. Wasilai Sunan Ampel. Ya kudu hafal lho, mau enggak hafal. Pak keliru Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya keliru. Ya enggak apa-apa. Cuma iki Al-Kahfi ya. Al-Kahfi wis lek ngomong iku gak mari-mari. Nah, kemudian ya, tapi ditambah be guru kula. Kalau ndonga Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada ditambah guru kula dungane Kanjeng Nabi. Napa dungane? Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha ya wajirna min hisbid dunya wa adabil akhirah. Engko tak tulis nang grup. Oh kan nang grup ya. Tak tulis nang grup ya. Ya engko tak share apa kene. Iku waca. Jadi Rabbana atina min ladunka digabung ambek Allah aksin akibatana fi umurikul kulliha dan seterusnya diwaca sebanyak-banyaknya. Ya, wasilah Sunan Ampel.
Niki para hadirin, apa artinya? Ya Allah, berikanlah akhir yang baik bagi semua urusan kami. Wah enak ya. Jalil enak ya Allah, akhiri semua urusan kami yang baik. Wah enak Jalil. Iso tembus sampai iki mau ya. Ya Allah, berikanlah akhir yang baik bagi semua urusan kami dan lindungilah kami dari kehinaan di dunia di akhirat. Maksudnya urusan apapun itu diselesaikan mendapat kebaikan. Amin. Nah, kemudian apa keutamaane mau ya? Sapa sing maca Al-Kahfi sadurunge turu, maka Allah akan membangunkan baginya bangunan dari cahaya. Ya, nah ini coba tak jelaskan beberapa fadilah Al-Kahfi ya, biar paham. Masih gak nglakoni cek ro fadilah. Sapa ro menes tuwek kana kerjaan ya, pensiun wiritan iki ya. Ya. Jadi barang siapa ketika tidur ya, jadi maksud ayat akhir Al-Kahfi dalam kitab Wasal Mustafa ini lek gak tahu mengaji gak ngerti, Pak. Sing dimaksud apa? Sing dimaksud akhir ayat Al-Kahfi, mosok sak ayat sak akhir mboten. Sing dimaksud niku terus guru kula 4 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Paham ya? Lek kita pipen delok gak ono kan, cuma apa? Akhir ayatil kahfi. Lek gak tau ngaji diwaca murid tok. Tapi guru saya pernah menjelaskan di gurunya ya, itu mengatakan yang dimaksud akhir ayatil kahfi adalah 4 ayat terakhir dari Al-Kahfi. Surat 107 sampai 110 dihafalno. Ya, dihafalno. Nah, niki hafal ya? Hafal. Nah, aku gak hafal. Cuma lek menggerem-gerem ya gak hafal. Ya. Niki. Lah, ini ternyata Pak, guru saya ini sama, saya menemukan keterangan dari Mufti Mesir, Syekh Ahli Jum'ah. Ketika ngaji di YouTube kan, saya pernah mendengarkan. Ya, ternyata sama dengan keterangan guru saya. Loh, ini ketika ditebireng dulu, ya. Itu ternyata beliau mengatakan Syekh Ahli Jum'ah yang dimaksud akhir ayat Al-Kahfi adalah 4 ayat terakhir teko Al-Kahfi. Lho kok podo? Alhamdulillah. Niki diwaca sadurunge turu iso oleh cahaya sampean. Tak sampe kejak protes. Aku lo maca bolak-balik sadurunge turu. Cahaya itu gak ono, malah mati lampu. Ojo nyalano surate. Wis sampe turu bae listrik. Tapi ada surat ya, ada surat diwaca sadurunge turu bisa, dan sampai njaluk tangi tepat waktu bisa, insya Allah. Maca apa ya, bukan Al-Kahfi 4 ayat terakhir, ada lagi surat Al-Kautsar. Sadurunge turu sampai waca ping 7 niat barokah Al-Kautsar sampai njaluk tangi jam pinten. Nggih. Jadi Al-Kautsar ping 7. Yang kedua kata guru saya, lek sampean pegel ya apa ae nyambut gawe pegel, ya kan? Jaring nang laut golek pegel, turu mek dilut tok. Maka dengan sebentar tidur itu nanti turu sampean kaya wong turu suwe. Maca apa? Maca surat Al-Kautsar ping 7. Iki jane gak online rek. Eman iki golek wangel iki. Kadung. Wes monggo diamal. Nggih, niku ya. Jadi itu Al-Kautsar 7 kali niat ya. Tapi kudu dalam kondisi suci. Misalnya Mas David ya ngantuk pegel turu dilut lah Al-Kautsar ping 7. Nah, insya Allah seger, insya Allah tergantung keyakinan dhewe. Nah, apa mana khasiate Al-Kahfi lain ya, contoh
Man qara'a suratal kahfi lailatul jumu'ati adha alahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq. Sapa wong sing maca Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumatnya, maksudnya batas Jumat itu, awal Jumat itu mari maghrib Kamis wis masuk Jumat. Kemudian batas akhir hari Jumat adalah azan maghrib hari Jumat. Paham ya? Itu termasuk Jumat. Jadi lah Allah moto Yasin hari malam Jumat. Wah, tok. Loh, kalender Hijriah. Hijriah itu dihitung maghrib sampai maghrib. Lek Samsiah matahari 00 sampai 00. DC ya. Ini Hijriah. Oke. Ada lagi sapa sing maca Al-Kahfi dina Jumat, maka Allah akan memberikan sinar atau cahaya ma bainal jum'ataini, antara Jumat satu dengan Jumat yang akan datang. 2 Jumat sampai oleh apa? Oleh Allah alahu minan nur, disinari oleh cahaya kali Gusti Allah. Lu gak ketok cahayae. Ya emang cahaya Gusti Allah masa ketok sampean. Ya, lampu ketok sampean. Ya. Kecuali orang-orang khusus yang ketok. Nah, ini. Nah, bahkan ada yang luar biasa. Sopo sing maca Al-Kahfi, kata Ibnu Umar nih, sahabat Kanjeng Nabi sing wafat tahun 697 Masehi di Mekah. Ya, ini riwayat dari Imam Abu Bakar bin Mardawai rahimahullah. Sing wafat tahun 1019 Masehi. Beliau mengatakan gini, sopo sing maca Al-Kahfi malam Jumat atau Jumatnya, maka akan nanti bercahaya fi yaumil qiyamah, mulai dari min ra'sihi ya ilal ka'bihi, dari apa kepalanya sampai kakinya itu bercahaya. Di alam kubur juga bercahaya. Ini. Jadi nanti ada cahaya alam kubur, berarti mungkin itu cahaya amalan surah Al-Kahfi. Ya, ini. Jadi nanti hari kiamat diterangi oleh cahaya itu dan sebagainya. Wonten Pak kuwata Pak tentang fadilah dari surat Al-Kahfi. Lek sampai misalnya difitnah wong, cegak fitnah iki nggih dadi gede dan sebagainya, maka bacalah Al-Kahfi dina Jumat atau malam Jumat. Insya Allah fadilahnya fitnah-fitnah tadi tidak akan bisa berkembang sampai Jumat yang akan datang. Ini harusnya khusus di online ini sekadung. Ya. Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian ya itu ya duduk omongane sinten? Duduk riwayat sinten wau? Ibnu Umar, tapi juga ada juga riwayat Ali bin Abi Thalib, hampir sama. Lah sampean di omah misalnya, contoh ya, sampean punya rumah baru misalnya, atau rumah lama misalnya, maka rumah itu tidak dileboni setan, barang-barang ya macam-macam, macam-macam. Maka setiap Jumat itu bacakan Al-Kahfi ditambah Al-Baqarah. Lek Al-Baqarah kakean sing wingi ya diringkes awal Al-Baqarah ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, ayat kemudian apa ayat terakhir dari Al-Baqarah. Sing apik diwaca kabeh. Mosok sak jam lungguh lak khatam. Ya Al-Kahfi ambek Al-Baqarah. Niki sing dawuh sinten? Sing dawuh niku sahabat Abdullah Al-Mughaffal radhiyallahu an, sing wafat tahun 679 Masehi di Basrah. Ya, riwayat dari Imam Abu Bakar Ibnu Al-Murdawai rahimahullah. Loh, kurang yakin sampean wis. Saiki tak jugokno Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri, imam kita, itu dalam kitab beliau mengatakan sama ya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan ya dalam kitab beliau mengatakan perbanyaklah membaca sholawat sebanyak-banyaknya dalam setiap keadaan. Ini yang ngomong Imam Syafi'i.
Dan jangan lupa setiap Jumat atau malam Jumat maca al-kafi. Qala Syafi'i, dawuh Imam Syafi'i, wa uhibbu kasratas sholati 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i dawuh, aku seneng banget ya kasratas sholati, ngakeh-ngakehno sholawat 'alan nabiyyi dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli halin, di setiap keadaan. Imam Syafi'i sholawatan terus Imam Syafi'i. Ya. Beliau ngomong dhewe tak kitab kan. Nah, tapi beliau mengatakan wa ana fi yaumil jumu'ati wa lailatiha. Dan tapi ketika saya di hari Jumat dan malam Jumatnya, ya, asyaddu istihbaban, saya lebih menyukainya. Loh. Ya, Imam Syafi'i. Ya. Wa uhibbu qiraatal kahfi lailatal jum'ati wa yaumiha, dan saya juga senang membaca al-kahfi di malam Jumat dan hari Jumat. Ini dawuh Imam Syafi'i. Paham nggih? Paham nggih? Nah niki lho, sampean ngamal surat tok iku lho gak turu sampean. Fadilah wae, wong aya surate wae. Ben surat iki ana fadilah dhewe. Ben ayat ya ana fadilah dhewe. Ya. Ben huruf ya ana fadilah dhewe. Tiap surat ana jantunge dhewe. Ana apa kesimpulan tek dhewe. Ben ngaji insyaallah ngerti, gak ngaji yo gak ngerti. Nang kene gak sampe online. Nah. Gak apa-apa lah, bagi-bagi ilmu, bagi-bagi petuah guru dan dawuh guru. Nggih, paham ya? Nggih. Mugi-mugi manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.